Di kalangan atas ada aturan tak tertulis. Seberapa gilanya pun bermain di luar. Tidak boleh sampai ketahuan di rumah, apalagi oleh pria muda yang tidak tahu apa-apa. Sampai ke hadapan penguasa. Pada akhirnya semua akan dibersihkan. Awalnya aku pikir pacarku akan menjadi pengecualian di lingkaran ini. Tapi sampai hari peringatan 8 tahun. Pacarku tiba-tiba menghilang. Dari situ aku tahu dia diam-diam mencintai seorang pria penjual ikan. Orang tuanya tahu, saudara perempuannya tahu, tapi semua menyembunyikannya dariku. Karena mereka tahu aku punya nasib militer. Jika aku mengetahui hal ini, pasti akan benar-benar meninggalkannya. Lagi pula aku pernah menandatangani perjanjian dengannya. Jika dia mengkhianati, aku akan mendapatkan izin tinggal permanen di Prancis. Dan dia tidak boleh menginjakan kaki di Prancis selangkah pun. Jadi dia pergi untuk merebut pernikahan. Hari itu semua orang menghentikannya. Tapi dia tidak mendengarkan. Matanya merah dan dia berkata, melihat pria itu menikah, dia hampir gila. Dia bilang dia sepertinya mencintai 2 orang. Hari itu juga aku mengurus surat-surat imigrasi. Jika salah satu dari 2 orang itu adalah aku, maka aku rela mengalah. Saat kembali dari kantor imigrasi, Michai sudah pulang. Dia buru-buru menarikku keluar. Berkata akan merayakan ulang tahun ke-8 untukku. Begitu aku turun dari mobil, aku melihat papan di depan pintu. Di atasnya tertulis nama kami berdua dengan jelas. Di bawahnya peringatan 9 tahun cinta. Beberapa kata besar sangat menyilaukan. Michai mengikuti pandanganku. Raut wajahnya sedikit berubah. Linmo, jangan marah. Hotel salah menulis tahunnya. Jangan masuk sebelum berbicara. Aula itu penuh dengan tamu dan tokoh utama. Semua yang hadir mengangkat gelas untuk memberi selamat kepada CEO Mi dan Tuan Lin atas cinta mereka. Selamat ulang tahun ke-9 dan mengadakan perjamuan sebesar ini. Merayakan hari jadi cinta. Sangat membuat iri. Aku nyaris tidak bisa menyembunyikannya. Melihat sekeliling, kue itu adalah mangga yang membuatku alergi. Bunga layu. Otak pelayan panik. Sering terjadi kesalahan. Ini sangat berbeda dari perjamuan yang saya ingat. Perjamuan yang diselenggarakan oleh Michai sebelumnya. Setiap detailnya sempurna. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Siapa sekretaris yang bertanggung jawab atas perjamuan kali ini? Menjawab dengan hormat. Itu adalah asisten pribadi Mi Zong. Mendengar nama ini, hatiku menjadi dingin. Michai. Dia buru-buru menjelaskan. Dia adalah orang baru. Ini pertama kalinya dia mengadakan perjamuan. Tidak bisa dipungkiri akan ada kesalahan. Aku tidak berkata apa-apa. Aku berbalik dan pergi ke belakang panggung untuk mengganti gaun. Saat aku membuka kotak hadiah, aku tertegun. Di dalamnya ada setelan jas tua. Gaun kutur yang dijanjikan. Dengan wajah dingin, aku kembali ke aula. Sekilas aku melihat Fang Yuan, asisten baru ini. Mengenakan gaun kutur yang mewah. Dia pamer di depan Michai. Mi Zong, apakah aku terlihat cantik memakainya? Michai tersenyum. Keduanya hendak berciuman. Tiba-tiba melihatku dan segera berdiri tegak. Amo, kenapa kamu belum berganti pakaian? Ini adalah kebohongan asistenku, Fang Yuan Michai. Hatiku bergetar. Aku mengepalkan tinjuku. Menahan emosi. Bagaimana bisa gaunku ada di tubuh asistenmu? Michai mengerutkan kening. Menatap Fang Yuan. Siapa yang menyuruhmu memakainya? Lepas. Fang Yuan meminta maaf dengan mata merah. Maaf. Mi Zong. Aku salah mengambilnya. Aku akan segera menggantinya. Dia berkata dan hendak melepas pakaiannya di tempat. Michai menariknya dengan tidak senang untuk pergi ke belakang panggung dan mengganti. Aku mencibir. Tidak perlu. Berikan saja padanya. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Michai mengejar dan membujuk. Amo. Aku sudah memesan gaun baru. Hari ini adalah hari peringatan kita.
Bisakah kamu sedikit lebih bahagia? Begitu saja. Aku meninggalkan kamuflase di atas panggung. Dengan penuh kasih menceritakan kisah cinta kita. Para tamu semua terharu. Hanya aku yang tanpa ekspresi. Aku melihat ke bawah panggung. Fang Yuan merasa puas. Wajah tersenyumnya seperti cermin. Semua janji ini adalah kebohongan. Tiba-tiba Fang Yuan berteriak. Sambil berdiri, menarik perhatian semua orang. Siapa orang ini? Benar-benar tidak sopan. Berpakaian seperti ini untuk membuat keributan. Benar-benar menurunkan harga diri. Fang Yuan menangis dan bergegas ke atas panggung. Tuan Lin, maafkan aku. Aku belum sempat bereaksi. Lampu gantung di atas kepala tiba-tiba jatuh. Aku secara naluriah melindungi kepalaku. Tetapi melihat kamuflase bergegas mendorong Fang Yuan, lampu gantung itu jatuh dengan keras. Aku langsung tertimpa puluhan kilogram benda berat. Darah segar menyebar dari bawahku. Mewarnai lantai merah, rasa sakit yang luar biasa. Membuat seluruh tubuhku kejang. Kesadaran mulai kabur. Dalam keadaan linglung, aku melihat kamuflase dengan panik bergegas. Sementara di belakangnya, Fang Yuan berdiri tanpa cedera. Dengan senyum kemenangan di bibirnya. Entah berapa lama berlalu. Suara kamuflase membangunkanku dari kegelapan. Layanan peningkatan kelas apa? Aku tidak membutuhkan pacarku. Tidak ada rencana perjalanan baru-baru ini. Aku tiba-tiba membuka mata. Merebut kembali ponselku. Kamuflase terkejut. Amo, ada apa denganmu? Aku menunduk, tidak apa-apa. Aku hanya tidak suka orang lain mengangkat teleponku. Wajah kamuflase berubah drastis. Orang lain? Amo. Bagaimana mungkin aku orang lain? Tepat pada saat ini, ponselnya berdering. Melihat ID penelepon. Dia buru-buru bangun. Kamu istirahat dulu. Aku akan menjawab telepon dan segera kembali. Aku baru saja bernapas lega. Ponsel tiba-tiba berdering, pesan dari Fang Yuan. Apakah kamu suka hadiah ulang tahunku? Saat hidup dan mati. Kamu memilih untuk menyelamatkanku. Sekarang satu panggilan dariku. Dia akan datang. Tahu siapa yang lebih penting? Ternyata telepon tadi adalah dari Fang Yuan. Aku memaksakan diri untuk keluar. Di tangga, aku melihat Fang Yuan memeluk Nichai. Kamu tidak menemuiku akhir-akhir ini. Apakah kamu masih mencintainya? Kamu menjagaku sepanjang malam waktu itu. Aku hanya ingin membantumu meringankan tekanan perjamuan. Tanpa diduga, aku mengacaukannya. Dan melukai Tuan Lin. Hati Nichai melunak. Cedera Amo adalah kecelakaan, bukan salahmu. Fang Yuan bertanya dengan menyedihkan. Tetapi ketika lampu gantung itu jatuh, kamu memilih untuk menyelamatkanku. Apakah itu berarti aku sedikit lebih penting darinya? Waktu seolah berhenti. Nichai terdiam. Fang Yuan tiba-tiba menangis. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Itu berarti kamu tidak peduli. Kalau begitu biarkan aku pergi. Aku tidak ingin menjadi simpanan lagi. Nichai segera berkompromi. Jangan pergi. Kamu yang paling penting. Jangan pernah menyebutkan tentang pergi lagi. Fang Yuan tersenyum melalui air mata. Aku salah. Bersedia dihukum. Nichai mengangkat alis dan tersenyum kecil. Mencubit ujung hidungnya. Ingin dihukum bagaimana? Fang Yuan tersenyum. Aturan lama. Sebelum kata-kata itu selesai, bibirnya sudah menempel. Aku berdiri di sudut mencengkeram tinjuku dengan erat. Aku melihat pasangan itu berciuman dengan penuh kasih sayang. Dada terasa seperti tertekan batu besar. Bahkan bernapas pun terasa sakit. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Seorang perawat yang lewat bertanya dengan prihatin. Aku buru-buru berbalik. Dan pergi seperti melarikan diri. Di kamar rumah sakit, perawat sambil mengganti obat. Bergosip, wanita yang mengantar Anda sangat khawatir. Kudengar saat Anda kritis.
Dia hampir menghancurkan rumah sakit dan menyumbangkan 1000 cc darah. Bayangan militer muncul di benakku, berjaga di luar ruang gawat darurat. Tetapi seketika digantikan oleh adegan saat lampu gantung jatuh. Dia membawa Fang Yuan pergi. Setelah keluar dari rumah sakit, militer menolak semua pekerjaan, menemaniku kontrol, dan merawatku dengan sangat perhatian. Aku selalu diam sejenak. Militer ingin membujukku agar merasa lebih baik. Aku akan membawamu ke pelelangan untuk bersenang-senang. Namun, ketika kami bertemu Fang Yuan di tempat pelelangan, memegang plakat, aku akhirnya mengerti bahwa beberapa kelembutan tidak pernah menjadi satu-satunya. Di pelelangan, aku sepanjang acara diam. Tetapi Fang Yuan matanya berbinar-binar melihat setiap barang antik. Militer pergi diam-diam. Fang Yuan juga diam-diam mengikutinya keluar. Aku makan makanan penutup sendirian. Pemilik rumah lelang tiba-tiba datang dengan hormat dan berkata, "Tuan Mi ingin membeli kembali pengemis dengan harga tinggi. Dan ada satu set yang tidak mau dijual oleh pembeli." Ternyata militer pergi untuk ini. Hatiku mencelos. Aku tersenyum pahit dan menatap militer yang kembali dan bertanya padanya. Pemilik dengan cepat menyusul militer. Kulihat dia mengerutkan kening. Dan langsung menghampiri pembeli itu. Hatiku meninggalkan tempat itu. Tetapi di dekat pintu lift aku mendengar Tuan Hi menawarkan 20 kali lipat. Harga masih belum cukup. Tuan Ni, ini bukan masalah uang. Kalau begitu aku tambah 10 kali lipat. Hi Zong terkejut. Mereka semua bilang Anda memanjakan pacar Anda. Hari ini saya benar-benar melihatnya seperti ini. Barang-barang ini diberikan kepada Anda. Asalkan Anda memperkenalkan asisten Anda kepada saya. Wajah Mi Chai tiba-tiba berubah. Matanya sangat dingin dan menakutkan. Hi Kian. Saya sedang berbicara tentang bisnis yang serius. Saya tidak bercanda dengan Anda. Hi Kian tersenyum. Saya juga sangat serius. Anda sudah memiliki Tuan Lin. Mengapa tidak memberikan asisten itu kepada saya? Saya pikir dia sangat menyukai uang. Jika dia mengikuti saya jamin dia akan hidup enak. Sebelum dia selesai berbicara, tamparan Mi Chai sudah mengenai wajahnya. Wajah Hi Kian memar dan bengkak karena pukulan itu. Meratap dan memohon ampun. Suara Mi Chai sedingin es. Dengarkan. Mulai hari ini, semua kerjasama antara Bai Si dan Hi dihentikan. Jika Anda berani mencoba asisten saya lagi, saya akan membuat Anda hidup lebih buruk daripada mati. Saya menatap adegan ini dengan bingung. Saya teringat tahun kedua SMA. Ada seorang gadis yang mengaku. Keesokan harinya Mi Chai menyuruh orang membawanya ke rumah sakit. Dan mengumumkan di depan seluruh sekolah bahwa orang yang disukai Mi Chai tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tapi rasa sakit di hatiku seolah meronta-ronta karena menanyakan tentang asisten itu. Aku mendongak dan menahan air mata. Mi Chai baru saja menahan orang itu kembali. Berbalik dan hendak pergi. Saya hendak menghindar. Tetapi saya melihat Fang Yuan tiba-tiba bergegas keluar dari lorong. Dan memeluk Mi Chai. Mereka semua bilang kamu hanya mempermainkan aku. Tapi aku tahu kamu mencintaiku. Benar kan? Fang Yuan bertanya sambil mendongak. Mi Chai memeluknya tanpa ragu-ragu. Hatiku benar-benar hancur. Aku memaksakan diri untuk tersenyum jelek. Mimo mengikuti orang banyak pergi. Kembali ke rumah. Saya melihat pesan yang dikirim Mi Chai setengah jam yang lalu. Ada urusan perusahaan. Anda naik taksi sendiri untuk pulang. Saya akan dinas keluar kota beberapa hari ini. Tunggu aku kembali. Kemudian provokasi Fang Yuan juga datang. Tuan Lin, hari ini adalah daging mentah saya. Mi Chai membelikan saya banyak barang. Dan juga akan membawa saya berlibur ke Bali. Gambar yang menyertainya adalah dia mengenakan emas dan perak. Berfoto selfie di dalam mobil. Tanpa basa-basi, saya mulai berkemas. Saya membuang semua hadiah yang diberikan Mi Chai. Dan menghapus semua jejak saya dalam 3 hari. Selama periode itu, Fang Yuan terus mengirim foto-foto mesra mereka.
Saya sama sekali tidak peduli. Ketika Michai kembali, dia tercengang melihat villa yang kosong. Di mana barang-barang Amo? Saya menjawab dengan tenang. Beberapa hari yang lalu tikus datang dan semuanya disimpan. Michai melihat sekeliling, menemukan bahwa hanya barang-barang saya yang telah disimpan. Dengan kerutan di dahinya. Dia baru saja akan bertanya ketika Fang Yuan mendorong pintu dan masuk. Tuan Ni, dokumen-dokumen ini perlu Anda setujui hari ini, memang ada banyak pekerjaan yang menumpuk. Saya baru saja menerima dokumen. Dan pergi ke ruang kerja. Saya sama sekali tidak tertarik dengan interaksi mereka. Dan datang sendiri ke balkon. Untuk terakhir kalinya saya memberi makan anak anjing yang telah saya pelihara selama bertahun-tahun. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang saya. Ketika Fang Yuan berjalan mendekat. Saya diam-diam menyalakan rekaman di ponsel saya. Fang Yuan mengejek. Saya sangat mengagumi Anda. Jelas tahu bahwa Michai telah berubah hati. Masih bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya membuatnya sepenuh hati dalam 3 bulan. Anda tidak mendapatkan lamaran bahkan setelah 8 tahun. Apa yang bisa Anda gunakan untuk bersaing dengan saya? Saya diam sebagai balasan. Benar-benar membuat Fang Yuan marah, pura-pura tuli dan bisu, ya? Pada hari peringatan. Lampu gantung itu saya yang merusaknya. Sayang sekali tidak membunuhmu. Tapi jangan terlalu senang dulu. Selama kamu tidak melepaskan. Saya punya banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Akhirnya mendongak. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan hari ini? Fang Yuan mencibir. Tiba-tiba meraih anak anjing yang sedang tidur dan mencubitnya dengan keras, aku bergegas menyelamatkan. Tapi didorong menjauh. Kulihat Fang Yuan melemparkan anak anjing yang menjerit itu dari lantai 3. Aku sangat marah. Dan menamparnya. Fang Yuan menutupi wajahnya tetapi tersenyum. Aku datang ke sini hari ini untuk melompat dari gedung. Menurutmu siapa yang akan dipercayai Michai? Setelah selesai berbicara, dia melompat dari balkon. Jeritan. Memecah kesunyian villa. Aku berdiri terpaku di tempat. Melihat Fang Yuan jatuh ke tanah. Merintih kesakitan. Aku tersadar. Bergegas turun. Michai sudah memeluk Fang Yuan. Dengan wajah penuh iba, dia pergi. Aku tidak sengaja membuat Tuan Lin kecilku takut dan dia mendorongku dari balkon. Mendengar keluhan Fang Yuan, dahi Michai sedikit menegang. Dia memelototiku yang datang seekor anjing saja. Apakah kau sampai harus mendorong orang dari gedung? Seluruh tubuhku terasa dingin. Dia berkata, apakah kau percaya bahwa kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun? Apakah aku orang seperti itu di hatimu? Michai meraung, darah berceceran di mana-mana. Bagaimana kau ingin aku percaya pada takdir? Mungkinkah dia melompat sendiri? Aku ingin mengambil ponsel untuk membuktikan. Tapi Fang Yuan berteriak kesakitan. Michai mendorongku menjauh. Memeluk orang itu dan bergegas ke rumah sakit. Aku menabrak petak bunga. Darah segar mengalir dari dahiku. Melihat punggungnya yang menjauh. Aku menutupi lukaku tetapi mengeluarkan senyum putus asa. Hari beranjak gelap. Aku memaksakan diri kembali ke kamar tidur. Menahan sakit dan merawat lukaku. Selama 2 hari penuh. Michai tidak memberi kabar sama sekali, malah Fang Yuan. Setiap hari mengirim foto dan video. Merekam momen-momen Michai merawatnya di rumah sakit. Aku menyimpan semua rekaman bersama dengan rekaman itu. Ke dalam flash disk. Hari keberangkatan, matahari bersinar cerah. Aku mengambil kembali dokumen imigrasi. Menelepon orang tua. Memberitahu waktu penerbangan. Membuka pintu rumah, Michai memasang wajah dingin. Berdiri di sana, kapan dia akan meminta maaf? Aku dengan tenang mengingat. Tidak ada rencana itu. Miemu lupa maju, ayah ibu jangan bertemu. Setelah berbicara, berbalik dan masuk ke mobil, suara mesin menutupi. Kalimat terakhirku memang tidak akan bertemu lagi. Menyaksikan mobil pergi menjauh. Aku dengan cepat naik ke atas. Meletakkan USB drive dan surat putus yang sudah ditulis di samping tempat tidur.
Menyeret koper keluar dari villa. Sinar matahari menyinari tubuh dengan hangat. Sebelum naik pesawat, aku terakhir kali melihat kota ini. Selamat tinggal. Lebih tepatnya, tidak akan bertemu lagi. Aku menyeret koper keluar dari bandara Prancis. Dari jauh sudah melihat sosok orang tua yang memegang papan penjemputan. Rambut putih orang tua yang sudah 7 tahun tidak bertemu semakin banyak. Hidungku terasa perih. Dengan cepat berjalan maju. Ayah, ibu. Maaf. Kata. Baru keluar. Air mata sudah jatuh. Ibuku langsung memeluk putranya. Dengan sedih meneteskan air mata. Anak bodoh. Mengatakan apa pada ayah dan ibu? Maaf. Paman menepuk bahu ibu dan anak itu. Naik mobil dulu. Kita bicara lagi di rumah. Di dalam mobil, ibuku memegang tangan putranya yang dingin. Katakan pada ibu. Apakah Micai menindasmu? Aku menggigit bibirku. Dia selingkuh. Dengan asistennya, aku tidak berani mengatakan luka yang lebih parah. Ibuku tiba-tiba menyadari bekas luka di dahi putranya. Suaranya bergetar. Luka ini dari mana? Panik. Tergesa-gesa menutupi masalah dengan rambut. Suara orang tua bergetar dan meninggi. Apakah Micai yang melakukannya? Aku diam mengangguk. Ayah meninju pintu mobil. Bagaimana dia bisa menjanjikan itu padaku saat itu? Aku menghapus air mataku. Ayah. Aku sendiri yang salah memilih orang. Setelah ini aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan menemani kalian saja. Ayah melihat wajahku yang kurus melalui kaca spion. Suaranya rendah. Aku akan memberitahu pengacara untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Bai. Anakku tidak boleh menderita sia-sia. Aku menenangkan ayah. Jangan biarkan orang seperti itu memengaruhi suaramu. Ingat perjanjian yang ditandatangani saat itu? Selama kita putus, dia tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Prancis. Ayah berangsur-angsur menjadi tenang. Ibu memelukku dengan iba. Mengayunkan tubuhku dengan lembut. Ibu dan ayah melindungimu. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Beberapa hari setelah pulang, akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tapi urusan di dalam negeri masih membuatku sedih. Hari ini, aku memutuskan untuk keluar dan bersantai. Aku berhasil datang ke taman tidak jauh dari rumah. Berjalan-jalan di bawah sinar matahari dengan earphone. Tiba-tiba, sebuah dering sepeda yang mendesak datang dari belakang. Hati-hati, seorang wanita asing tiba-tiba menarikku ke pinggir jalan, sebuah sepeda melewatinya. Baru kemudian aku melihat bahwa dia ternyata berwajah Asia. Terima kasih. Aku masih sedikit terkejut. Wanita itu tersenyum. Sama-sama. Namaku Siawan. Aku seorang fotografer. Kamu terlihat sangat keren di bawah sinar matahari tadi. Bisakah aku mengambil fotomu? Lupakan saja. Aku menolak dengan sopan. Berbalik untuk pergi. Klik. Suara Rana berbunyi. Aku marah. Berbalik, apa yang kamu lakukan? Tapi aku menemukan bahwa dia hanya memotret bunga di pinggir jalan. Siawan berkata dengan tulus. Sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bolehkah aku mengambil fotomu untukmu? Di bawah bimbingannya, aku berpose beberapa kali. Pujian Liu Ruyan membuatku perlahan rileks. Lihat foto ini. Senyummu terlihat sangat indah. Dia dengan bersemangat menunjukkan foto itu. Senyumku di bawah sinar matahari terlihat cerah dan tampan. Aku melihat foto itu. Merasa hangat setelah sekian lama. Terima kasih. Hari mulai senja. Liu Ruyan mengantarku pulang. Sampai di depan pintu. Dia mengeluarkan ponselnya, tambahkan WeChat. Aku akan mengirimkan foto yang sudah diedit. Setelah bertukar informasi kontak, kami berpamitan. Melihat punggungnya, aku pikir ini mungkin teman pertama yang kutemui di Prancis. Di sisi lain, di bangsal VIP,
Nichai sedang mengupas apel untuk Fang Yuan. Fang Yuan keluar dari rumah sakit hari ini. Aku akan menjemputmu dan membawamu ke Villa Danau Selatan. Fang Yuan dengan gembira memeluknya. Merengek manja. Nichai yang terbaik. Kamu paling menyukaiku, kan? Tapi apakah kakak Lin MU akan marah? Ini semua salahku yang membuat kalian bertengkar. Aku diganggu saat tidak punya rumah kakak Lin MU. Hanya bisa mengandalkanmu untuk melindungiku. Akankah kamu terus melindungiku? Melihat mata Fang Yuan, Nichai teringat akan diriku yang dingin. Tentu saja kali ini aku juga bertanggung jawab. Tunggu sampai kamu sembuh. Aku akan meminta Lin MU untuk meminta maaf. Menyebutku, Nichai tiba-tiba teringat sudah lama tidak ada kabarku. Dia mengeluarkan ponselnya. Menemukan bahwa aku menyembunyikan catatan obrolan WeChat dari teman-temanku. Masih berhenti beberapa minggu yang lalu. Pesan terakhir adalah informasiku yang membela diri. Tapi dia tidak pernah membalas. Ini tidak benar. Dulu, jika bertengkar paling lama 3 hari, aku akan berinisiatif menghubungi. Kali ini kenapa begitu lama tidak ada kabar? Nichai mencibir dalam hati. Lagi-lagi menunjukkan sifat manja. Fang Yuan bertanya dengan bingung. Apa yang sedang kamu tonton? Tidak apa-apa. Saya akan mengurus formalitas keluar dari rumah sakit. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan meninggalkan bangsal. Pada hari dia keluar dari rumah sakit, Michi secara khusus mengatur upacara penyambutan yang megah. Mobil sport super panjang diparkir di depan rumah sakit. Kepala pelayan dengan hormat membuka pintu mobil. Sudut mulut FNG Yuan tidak bisa berhenti terangkat. Villa ini sangat besar. FNG Yuan melihat sekeliling. Matanya berbinar. Berpikir bahwa ini lebih mewah daripada tempat saya tinggal. Dia merasa sangat senang di hatinya. Dia bertanya dengan pura-pura khawatir. Michi, benarkah tidak apa-apa saya tinggal di sini? Jika Tuan Lin tahu, apakah Michi akan memeluknya dengan penuh kasih sayang? Jangan khawatir. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Mulai besok kamu juga tidak perlu bekerja. Aku akan menghidupimu. Belum selesai berbicara, dia sudah bersandar. FNG Yuan dengan mudah melingkarkan lengannya di lehernya. Selama seminggu ini, Michi langsung menuju villa setiap kali pulang kerja. Tanpa gangguan dariku. Keduanya hidup bahagia. Lama-kelamaan, Michi mulai merasa ada yang tidak beres. Aku seperti menghilang begitu saja. Benar-benar tidak ada kabar. Di kantor, Michi memerintahkan asisten untuk memeriksa catatan pengeluaran kartu kredit Linmo. Hasilnya menunjukkan semua pengeluaran berhenti beberapa minggu yang lalu. Penemuan ini membuat Michi gelisah. Bahkan dokumen pun tidak bisa dibaca. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Gagasan ini terus menghantuinya. Setelah pulang kerja, dia mengirim pesan lembur kepada FNG Yuan. Sendirian mengemudi ke rumah yang sudah lama tidak dia kunjungi itu. Saat malam tiba, mobil sport melaju kencang di jalan yang kosong. Dari kejauhan, seluruh rumah gelap gulita. Tidak ada secercah cahaya pun. Detak jantung Michi semakin cepat. Saat memasukkan kata sandi, jari-jari semua gemetar. Pintu terbuka. Menyambutnya hanyalah keheningan maut. Lampu menyala di rumah kosong. Hanya panggilan loreng yang bergema. Dia bergegas menuju kamar tidur. Lemari pakaian terbuka, pakaianku semua berantakan. Lapisan tipis di sudut persegi. Foto bersama di bingkai foto ini robek menjadi berkeping-keping. Tergeletak diam di tempat sampah. Loreng ayah duduk di tempat tidur. Tiba-tiba menemukan catatan tempel di meja samping tempat tidur. Kita putus saja. Tulisan tanganku masih kuat dan bertenaga. Kertas itu terlepas dari tangannya yang gemetar. Dia baru menyadari bahwa rumah ini telah sepenuhnya menghapus keberadaanku. Aku benar-benar pergi selama 8 tahun. Perasaan itu pergi begitu saja tanpa pamit. Dalam kesedihan, Nichai memperhatikan udis perak itu. Insting memberitahunya.
Di dalamnya ada hal-hal yang ingin kukatakan. Dia bergegas ke ruang kerja. Dengan panik memasukkan Udis. Berpikir ini adalah petunjuk yang kutinggalkan untuknya. Ketika dia menemukanku, dia harus meminta maaf dengan benar. Membujukku untuk kembali. Tiba-tiba suara laki-laki yang menusuk telinga keluar dari komputer. Pada hari peringatan, aku sengaja merusak lampu gantung. Aku tahu Loreng pasti akan menyelamatkanku. Kau beruntung tidak mati kali ini. Tetapi selama kau tidak melepaskanku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ini suara Fang Yuan. Pada hari peringatan, dia bergegas melindungi Fang Yuan. Tetapi tidak tahu bahwa semua ini adalah kecelakaan yang dia rancang. Aku lama dalam masa pemulihan. Dan juga menderita gejala sisa yang serius. Loreng tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya. Di depannya, Fang Yuan yang berpura-pura polos ternyata sangat jahat. Dia menatap layar dengan tatapan kosong. Darahnya seolah membeku. Kemudian dia mendengar Fang Yuan menjatuhkan anjing kesayanganku. Dan juga memprovokasi dengan mengatakan, jika dia melompat, siapa yang akan dia percayai? Setelah ledakan keras, itu suaranya sendiri. Dia memilih untuk percaya bahwa Fang Yuan menuduhku melakukan kamuflase jahat. Setelah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Di dalam hatimu. Apakah aku orang seperti itu? Kata-kata ini membuat hati Nichai menjadi dingin. Sekarang dia baru mendengar keputusasaan dalam kata-kataku. Teringat saat amnesia. Fang Yuan bertemu dengannya secara kebetulan di desa nelayan. Berbohong bahwa dia adalah pacarnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, mungkinkah bahkan penyelamatnya pun palsu? Nichai tidak mengerti mengapa dia berulang kali menyakiti orang yang dicintainya. Pria selama 8 tahun berbalik untuk mencintai penjual ikan. Tiba-tiba telepon berdering dan menampilkan ID penelepon. Fang Yuan, kamu ada di mana, Nichai? Aku pergi ke perusahaan untuk mengantarkan makanan. Asisten mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak lembur. Aku membuatkan makanan yang kamu suka. Kapan kamu akan kembali mendengarkan suaranya? Nichai mengepalkan tinjunya erat-erat. Ada urusan pribadi di telepon? Tidurlah duluan. Benarkah? Tuan Lin mencarimu? Aku tahu aku seharusnya tidak bertanya. Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu akan bersamaku dengan baik. Kamu pergi mencarinya sekarang. Apakah kamu akan meninggalkanku lagi? Nichai menggertakkan giginya. Beraninya dia menendang. Aku lupa. Itulah caranya. Menyakitiku. Dia mendorongku semakin jauh. Dan akhirnya pergi tanpa pamit. Nichai mencibir. Tidak ada apa-apa, aku hampir selesai menanganinya. Kebetulan aku ingin mengobrol denganmu di rumah. Tunggu aku, Nichai baru saja memasuki villa. Dan mencium aroma parfum yang kuat. Hanya beberapa lampu kecil yang menyala di ruang tamu. Meja makan penuh dengan lilin aromaterapi. Fang Yuan mendengar suara dan turun dari atas. Nichai, kamu akhirnya kembali. Fang Yuan menempel padanya. Jari-jarinya menjelajahi tubuhnya. Aku membuatkan steak favoritmu. Nichai dengan dingin memegang tangannya. Wajahnya muram. Fang Yuan merasa bersalah, tetap berusaha tegar. Menariknya ke restoran. Tadi di telepon aku mendesakmu, apa kamu marah? Dia memotong steak dan menyuapkannya ke mulutnya. Nichai langsung bertanya, di mana Linmo? Terpikat dengan nama ini. Fang Yuan tiba-tiba berdiri. Kamu memukulnya lagi. Kamu tadi benar-benar mencarinya? Dia memeluk Nichai dari belakang. Kamu sudah berjanji untuk menemaniku, Nichai mencibir. Aku berjanji padamu. Dia membuka rekaman di ponselnya. Aku berencana melompat dari balkon. Menurutmu siapa yang akan Nichai percayai? Fang Yuan langsung membeku. Ini apa? Dia menerjang untuk merebut ponsel. Nichai menendangnya, kata-kata yang sudah diucapkan sendiri. Begitu cepat sudah lupa. Fang Yuan memegangi perutnya. Dengan wajah pucat mencengkeram kaki meja,
Nichai. Bukan aku, pasti pria itu yang menjebakku, audio ini palsu, palsu. Nichai mencibir. Menunjukkan catatan obrolan dari Udi satu persatu kepadanya. Lalu ini apa lagi? Fang Yuan berlutut dan merangkak ke kakinya. Nichai, kamu percayalah padaku. Kak Yu Chun, aku yang menyelamatkanmu. Yu Chun, mata Nichai semakin dingin. Kamu berbohong padaku bahwa kita adalah sepasang kekasih. Semua ini adalah jebakan yang kamu rancang. Dia berteriak histeris. Tidak. Aku benar-benar mencintaimu. Jika kamu tidak mengingat Lin Mu, kita sudah lama bersama. Nichai menariknya dengan kasar, kamu mencintaiku. Jadi kamu merancang lampu gantung untuk menimpa Amo. Membuat anjingnya mati terjatuh berpura-pura melompat dari gedung. Menimbulkannya dengan simpati, dia menampar pipi kirinya dengan keras. Tamparan ini untuk Amo. Balik lagi menampar pipi kanannya. Tamparan ini untuk membohongiku selama bertahun-tahun. Hingga telapak tangannya mati rasa. Nichai baru berhenti. Tanpa menoleh, dia meninggalkan villa. Saya duduk di kelas dan fokus mencatat, sudah 2 minggu sejak tiba di Paris. Sudah 2 minggu. Dengan dukungan orang tua, saya memulai kembali kehidupan kampus. Di sini, saya perlahan melupakan kekecewaan di negara asal. Dan sepenuhnya fokus pada studi saya. Di sore hari musim semi, saya berjalan keluar dari perpustakaan sambil memeluk buku. Angin sepau-sepau bertiup di wajah. Matahari bersinar cerah. Langkah kaki saya menjadi ringan. Hai. Kamu mau pergi kemana, Pirang? Seorang gadis menyusul. Ini adalah mata kuliah pilihan. Selalu mengganggu teman sekelas saya. Baru-baru ini sering muncul di sekitar saya. Bagaimana dengan pertimbangannya di kafe? Gadis itu bertanya di siang hari. Saya sudah dengan jelas menolak dan tidak ingin berpacaran. Tolong jangan ganggu saya lagi. Saya memeluk buku dan berbalik untuk pergi. Jangan seperti itu. Bagaimana kamu tahu kamu tidak suka jika tidak mencoba? Gadis itu berteriak keras. Menarik perhatian orang yang lewat. Saat saya merasa malu, tiba-tiba seseorang menepuk bahu saya. Sayang, ternyata kamu di sini. Liu Ruyan entah kapan muncul. Mengerutkan kening menatap gadis itu. Inilah yang kamu sebut pengganggu. Setelah gadis itu pergi dengan kesal, Liu Ruyan secara alami menggandeng tangan saya. Ayo pergi. Berjalan-jalan di tepi danau. Saya menatap kosong pada tangan yang saling menggenggam. Sejenak linglung, tiba di tempat yang sunyi. Liu Ruyan segera melepaskan tangan. Dan meminta maaf kepada saya dengan sedikit malu. Maaf. Melihat kamu tampak sangat kesulitan. Jadi aku dengan lancang menarikmu pergi. Aku harus berterima kasih padamu. Ini sudah kedua kalinya kamu membantuku. Saya melihatnya dan penampilannya yang galak tadi seperti dua orang yang berbeda. Dan tidak bisa menahan tawa kecil di dalam hati. Setelah pertemuan terakhir, kami terus berhubungan di media sosial. Yang membuatku terkejut adalah Liu Ruyan ternyata juga seorang siswa di sekolah ini. Keduanya tidak terburu-buru untuk berpisah. Malah berjalan-jalan dan mengobrol bersama di tepi danau. Saya dari jurusan fotografi. Kenapa tidak pernah melihatmu? Aku tersenyum menjelaskan. Aku baru masuk minggu lalu. Oh ya? Liu Ruyan dengan penasaran menanyakan foto terakhir. Apakah kamu menyukainya? Mengingat foto itu, aku teringat perasaanku saat menerimanya. Sudah lama aku tidak tertawa seperti itu. Beberapa tahun terakhir di sisi Nichai, aku selalu menahan diri. Yang kubalas justru ditinggalkan. Hari itu adalah hari paling santai dalam beberapa tahun terakhir. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Ruyan menatapku. Dengan senyum cerah. Liu Ruyan juga kehilangan fokus sejenak. Dan ikut tertawa. Bisakah kamu membantuku mengambil beberapa foto lagi hari ini? Aku ingin melihat perubahan setelah Paris. Aku tersenyum, rambutku tertiup angin lembut. Sinar matahari melapisi diriku dengan emas, tampan seperti lukisan cat minyak.
Liu Ruyan. Hatinya tergerak. Mengangkat kamera. Membekukan momen indah ini. Kantor Nichai berantakan. Sampah, bahkan orang pun tidak dapat ditemukan. Dia meraung dan membanting dokumen ke arah asistennya. Asisten itu menundukkan kepala. Suaranya bergetar. Setelah Tuan Lin pergi, semua petunjuk terputus di bandara. Bagaimana dengan stasiun? Pelipis Nichai berdenyut-denyut. Sudah diperiksa semua. Tetapi informasinya diblokir. Diblokir? Nichai tiba-tiba teringat kata-kataku dulu. Jika kamu menggangguku, aku akan pulang. Membuatmu tidak akan pernah menemukanku. Tiba-tiba berdiri. Nichai segera mencari berita yang dibawa asisten. Suzuki memang pernah muncul di Prancis. Nichai memukul meja dengan tinjunya. Air teh berhamburan. Pergi, kalian semua pergi dari sini. Di bar larut malam, Nichai sendirian meringkuk di sudut sambil minum alkohol. Teman-teman berkumpul dan membujuknya untuk minum. Tapi dia hanya diam merokok dan memanggil Fang. Ternyata seseorang berbisik. Tidak sampai setengah jam, Fang Yuan bergegas dan melihat Nichai. Mendongak dan meneguk sebotol penuh anggur Nichai. Dia berseru. Teman-teman merasa kasihan dan cepat membujuknya. Dia. Fang Yuan merebut botol anggur. Jangan minum lagi. Nichai tiba-tiba mendongak dan melihat. Setelah itu dia. Matanya langsung menjadi dingin. Pergi. Orang-orang di ruangan itu tertegun. Bai Jie berteriak dengan marah. Aku tidak ingin melihatnya. Fang Yuan memaksakan senyum dan mendekat ke telinganya dan berbisik. Nichai Jie, aku akan selalu menemanimu mulai sekarang. Botol anggur pecah di lantai. Pecahan kaca beterbangan. Nichai meraihnya. Fang Yuan terbanting ke tumpukan pecahan kaca. Aku katakan untuk terakhir kalinya, pergi Bai Jie. Seseorang ingin maju. Dihentikan oleh tatapannya. Fang Yuan muncul di hadapanku lagi. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di lingkaran ini. Ruangan itu sunyi senyap. Fang Yuan tampak menyedihkan. Bangkit. Pergi dengan tubuh penuh luka. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu yang meminta kami untuk menjaganya? Nichai sangat kesakitan, dia memaksa Lin Mo pergi. Sekarang Amo telah pergi ke Perancis. Semua orang gempar. Sudah lama dikatakan. Pria penjual ikan itu bukan orang baik, menginjak 2 perahu. Itu pantas untuknya. Gugu sangat baik, diam. Nichai meraung dan meneguk segelas anggur lagi. Akhir-akhir ini, setiap kali aku memejamkan mata, yang terlihat hanyalah wajah Lin Mo. Ekspresinya saat tersenyum. Ekspresinya saat menangis. Aku ingat saat di gereja Italia menggandeng tangannya dan bersumpah untuk mencintaimu selamanya. Ini semua salahku. Aku berjanji padanya. Jika aku mengecewakannya, aku tidak akan pernah pergi lagi. Prancis membuatnya sangat menderita. Seseorang berbisik. Bai Jie, karena kamu tidak bisa pergi, bagaimana kalau begini? Keesokan paginya, Nicha sudah mengemasi barang-barangnya. Datang ke tempat dulu. Dia dan Lin mau saling jatuh cinta di tepi laut. Dia berdiri di atas batu karang. Angin Shanghai bertiup bersama ombak. Menerpanya, hampir membuatnya jatuh ke laut. Nicha mengangkat ponselnya. Mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Tadi malam di bar, beberapa saudara membujuknya untuk mengejar Lin Mo kembali. Dia juga pernah berpikir untuk diam-diam pergi ke Perancis untuk melihat Lin Mo sekali. Tapi dia tahu betul kekuatan keluarga Gu sangat kuat. Jika ketahuan orang tuanya, sangat mungkin mereka akan bergabung dengan industri lain. Untuk menghentikan hubungan dengan keluarga Bai, saat ini teman terbaiknya, Xiao Wang. Karena kamu tidak bisa pergi ke Perancis. Dia seperti menipunya datang. Biarkan dia menyadari tekadmu. Rencananya menarik perhatian Nicha. Dia pernah memutuskan untuk melakukan seperti ini. Di layar ponsel, wajah Nicha pucat.
Ombak sudah membasahi punggung kakinya. Sepertinya sedikit lagi akan menenggelamkannya. Amo, apakah kamu melihatnya? Inilah tempat aku menyatakan cintaku padamu dulu. Dia mengarahkan kamera ke laut yang tak berujung. Aku tahu aku salah. Jika aku melompat dari sini, maukah kamu memaafkanku? Selesai berbicara, dia melompat turun, melompat ke laut. Ombak bergelora. Nica hampir tidak bisa bernapas. Namun, untungnya, perairan tempat dia melompat tidak terlalu dalam. Kemampuan berenangnya juga lumayan. Terapung di laut, kembali berenang ke pantai. Bahkan begitu, dia masih merasakan seluruh tubuhnya. Linmo, dia memblokir WeChat-nya. Dia juga mengiriminya email, juga meminta beberapa temannya untuk mengiriminya WeChat. Tapi video ini jelas menunjukkan sudah dibaca. Namun tidak mendapat balasan apapun. Waktu terus berlalu tanpa henti. Dia, mode, terus mencari apa yang tidak bisa dia dapatkan. Seolah-olah dia terkena sihir. Dia merindukan melewati setiap tempat kenangan mereka berdua. Saat berusia 17 tahun. Di bawah pohon sakura di kampus. Dia memegang foto dan masih tidak bisa melupakan ciuman saat Xiao Jing berusia 20 tahun. Kembang api yang dia nyalakan di seluruh kota untuknya. Dia menyalakannya kembali dan berlutut di bawah kembang api. Saat berusia 25 tahun. Dia melewatkan makan malam romantis mereka. Meskipun sekarang tidak ada yang makan. Dia tetap membuatnya lagi. Satu meja terhidang di restoran. Mendengar bahwa dia membuang cincin itu ke selokan. Dia sendiri mencari satu set hadiah. Semua ini dia rekam. Video dikirim ke email yang sedang digunakan Linmo. Tetapi semuanya tenggelam tanpa kabar. Michai sudah lama tidak pergi ke kembang api. Dia menggunakan cara ini untuk mendapatkan simpati dan pengampunan Linmo. Tetapi dia terus menyiksa dirinya sendiri. Tidak mendapatkan apa-apa. Malah saat mendaki gunung untuk mencari kepolosan mereka berdua. Mematahkan kakinya. Saat dibawa ke rumah sakit. Karena patah tulang, dia terus meneriakkan nama Linmo. Tetapi tidak ada lagi yang menjawab. Sekelompok teman bergegas ke rumah sakit. Melihat penampilannya yang lesu ini. Mereka semua terdiam. Teman melihat lukanya. Mencengkeram kerah bajunya. Dulu melakukan begitu banyak hal. Sekarang tahu menyesal. Kak Bai, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika melompat ke laut dan menyakiti diri sendiri. Apakah kamu akan kembali? Kamu pikir kamu sedang bermain drama idola. Hanya menggunakan patah tulang untuk mendapatkan simpati darinya. Tetapi dia masih tidak peduli padamu. Menurutmu apa yang kamu inginkan? Michai menahan sakit yang luar biasa di kakinya. Bangun dan meraih tangan saudaranya. Aku mohon padamu. Kalian bantu aku pergi ke Perancis untuk menemukan Linmo. Aku tidak percaya dia begitu kejam. Kalian pergi menemuinya. Bantu aku membujuknya untuk kembali. Dia selalu percaya pada kalian. Melihatnya seperti kerasukan. Meskipun beberapa orang merasa tidak tega. Tapi mereka masih marah. Sekarang tahu harus meminta bantuan kami. Dulu siapa yang tidak mendengarkan nasihat? Ngoto terlibat dengan Fang Yuan itu, matanya merah. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Melihat saudara-saudari yang dulu bersemangat menjadi seperti ini. Semua orang luluh dan memenuhi permintaannya. Menatap punggung mereka yang pergi. Micha lagi-lagi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang sudah sangat familiar itu. Hanya saja dia tahu betul bahwa orang di ujung telepon sana tidak akan menjawabnya lagi. Aku sekali lagi menghapus video yang dikirim Micha. Aku bahkan tidak melihatnya. Dengan lelah menutup email. Suasana hati yang tadinya sudah membaik. Kembali menjadi jengkel karena gangguannya. Ketika video pertama dikirim. Aku pikir itu adalah seorang teman baik dari dalam negeri. Tapi ketika aku melihat lautan di dalam gambar itu. Melihat wajah Micha yang tidak ada lingkaran hitam di bawah matanya. Aku hanya merasa sangat jengkel. Dan di akhir video, dia benar-benar melompat. Aku terkejut. Malam itu,
Aku ketakutan karena khawatir Micha benar-benar bunuh diri. Aku tidak bisa beristirahat sepanjang malam. Tapi sejak saat itu, dia terus mengirimkannya. Tempat-tempat yang pernah kami kunjungi saat berpacaran dulu. Makanan lezat yang pernah kami makan. Melihat Micha yang penuh kasih sayang saat ini, aku merasa mual. Sekali lagi dihantui mimpi buruk. Hari ini, aku baru saja selesai kelas dan bersiap untuk makan siang dengan Liu Ruyan. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku dari belakang. Ketika aku menoleh, aku melihat sekelompok teman baik Micha muncul di kampus. Kalian, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Melihat ingatan tentang diriku yang diganggu oleh orang-orang ini muncul kembali di benakku. Aku terus gemetar. Amo, kembalilah. Micha membutuhkanmu. Saat itu teman menunjukkan foto Micha yang patah tulang dan dirawat di rumah sakit. Orang di foto itu terlihat lebih kurus dan lemah daripada di video. Tapi aku tidak ingin melihatnya. Juga tidak peduli. Aku hanya merenung dengan sedih. Kenapa aku sudah merelakan dia dan Fang Yuan? Dia masih saja menghantuiku tanpa henti. Jari-jariku sedikit gemetar. Tapi wajahku tetap dingin. Bantu aku tanyakan pada Michai. Apakah dia sudah cukup berakting penuh kasih sayang? Bukan akting. Untuk menemukan gembok cinta kita. Dia memanjat terlalu tinggi di puncak gunung. Tidak sengaja jatuh ke pohon dan kakinya patah. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi dia memang sadar akan kesalahannya. Juga sudah benar-benar merasakan sakit hati Fang Yuan. Masih ingin memberinya kesempatan. Kembalilah dan temui dia. Aku tertawa pahit. Sudah berapa banyak kesempatan yang kuberikan padanya. Seandainya saja dia percaya. Seandainya saja dia tidak terlibat dengan pria bernama Kezhen dan meninggalkanku. Mungkin kita masih punya kesempatan. Tapi sekarang semua kesempatan ini sudah dihancurkan olehnya sendiri. Membahas hal ini, emosiku sangat bergejolak. Seolah semua keluhan masa lalu berkumpul dan meledak saat ini. Michai mati atau hidup, itu tidak ada hubungannya denganku. Kalian pergilah. Aku melambaikan tangan dengan putus asa. Melambaikan tangan dan berbalik ingin pergi. Tapi mereka masih belum menyerah. Seorang teman maju dan hendak meraih bahuku. Namun lengannya dipukul oleh sebuah kekuatan. Sial. Kamu siapa? Kamu, dia membentak. Liu Ruyan, yang selalu berdiri di sampingku. Diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Akhirnya mengerti seluk-beluk kejadiannya. Juga akhirnya mengerti mengapa saat keluar dari penjara aku selalu memasang wajah datar dan terlihat kesakitan. Melihat beberapa pria masih ingin meraih lenganku. Dia tidak bisa menahannya lagi. Mengangkat tangan untuk menghentikan mereka, Liu Ruyan merangkul lenganku. Aku adalah pacar Amo. Aku terkejut mendengar itu. Namun dengan cepat kembali tenang. Berinisiatif menggenggam erat jari-jari Liu Ruyan. Lihat. Aku punya pacar. Tolong kalian kembali dan beritahu Michai. Jangan ganggu hidupku lagi. Dan jangan kirimkan aku video-video yang tidak jelas itu lagi. Aku bahkan belum pernah berpacaran dengan beberapa orang. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Aku hanya bisa pergi dengan malu. Melihat mereka meninggalkanku. Akhirnya aku merasa lega. Melepaskan genggaman tanganku. Maaf. Aku memanfaatkanmu lagi. Mendengar itu, Liu Ruyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selama kamu membutuhkannya, kamu bisa memanfaatkanku kapan saja. Aku. Melihat ekspresinya yang tulus. Aku sedikit terkejut. Menundukkan kepala. Menutupi wajahku yang memerah. Tapi bisakah kamu memberitahuku? Apa yang pernah kamu alami di masa lalu? Aku menatap mata wanita di depanku ini. Aku ingin menceritakan semuanya padanya. Aku merasa dia bisa sementara waktu menghibur lukaku. Di bawah tatapan Liu Ruyan. Aku mengatakan masa laluku, belum selesai berbicara, Liu Ruyan sudah memelukku. Aku tidak menyangka kamu bisa mengalami begitu banyak. Tapi aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Semua akan berlalu.
Aku mendengarkan Liu Ruyan menghiburku. Aku menangis terisak di bahunya. Maaf. Aku tidak sopan. Tidak apa-apa. Bisa menangis? Itu berarti kamu ingin keluar dari masa lalu. Tapi apakah kamu benar-benar melepaskan semua rasa sakit itu? Aku mendengar perkataannya dan mengangkat kepalaku lagi. Berpikir sejenak, tidak menjawab. Malam itu, kata-kata Liu Ruyan terngiang di benakku. Aku berdiri di balkon apartemen, menatap nomor micai di ponselku. Melihatnya selama 10 menit penuh. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Akhirnya aku menekan tombol panggil. Halo. Siapa itu? Suara lemah kamuflase datang dari seberang. Ini aku, Lin Mo. Nada bicaraku tenang menakutkan. Tapi dia seperti tidak mendengarnya. Amo, benarkah itu kamu? Amo. Aku sangat merindukanmu. Suara kamuflase serak dan bersemangat. Di latar belakang juga terdengar bunyi tetesan peralatan medis yang khas di rumah sakit, kamuflase. Kami sudah bersama selama 8 tahun. Kamu pernah membuat janji padaku. Mengatakan bahwa kamu hanya akan mencintaiku seorang diri. Meskipun kamu kehilangan ingatan. Dan mencintai orang lain. Aku juga tidak peduli dengan masa lalu itu. Meninggalkan segalanya dan bersamamu. Tapi bagaimana caramu memperlakukanku? Satu kalimat saja bisa membuatmu melupakan semua yang pernah kita lalui, kamuflase. Mulai sekarang, jangan kirim pesan apapun lagi padaku. Luka yang kuterima tidak akan bisa kamu perbaiki lagi. Sebelumnya aku tidak sempat berpamitan denganmu. Hari ini aku secara resmi memberitahumu. Kita putus? Mulai sekarang, jangan ganggu hidupku lagi. Kamuflase sepertinya tidak menyangka. Aku akan mengatakan ini. Amo yang tidak keruan. Maaf. Maaf. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Beri aku satu kesempatan lagi. Mulai dari awal, maukah kamu? Kamu adalah satu-satunya cintaku. Kamuflase. Aku tidak membutuhkan cintamu yang begitu murahan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Telepon terputus. Aku memblokir nomor ini. Angin malam terus menerpa tubuhku. Tapi aku tidak merasa kedinginan lagi. Amo, Amo. Sementara itu, di dalam rumah sakit. Kamuflase berteriak pada telepon yang terputus 10 menit yang lalu. Tiba-tiba jatuh dari ranjang rumah sakit. Kaki yang digips membentur tanah dan menimbulkan suara keras. Namun dia seperti tidak merasakan sakit. Terus merangkak. Perawat datang setelah mendengar suara itu. Hanya melihat wanita yang dulu perkasa di Baihai ini. Sekarang seperti orang cacat. Sedang menyeret kaki yang patah menuju jendela. Dia terus-menerus menyebut nama Lin Mo di mulutnya. Air mata membasahi seluruh wajahnya. Mi. Tuan. Anda tidak bisa melakukan ini. Nichai tidak mendengarkan. Dia berjuang meraih ambang jendela. Berdiri. Menghadap ke arah negara di luar jendela. Mengeluarkan ratapan putus asa. Setelah kejadian kemarin. Aku berbaring di rumah pada akhir pekan dan tidak ingin keluar lagi. Tetapi suara keras datang dari bawah. Aku menjulurkan kepala dari jendela. Aku menemukan bahwa Liu Ruyan terus-menerus memanggil namaku di bawah. Selalu dengan senyum cerah. Tidak peduli seberapa memalukan hal yang kulihat. Dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Hatiku tergerak dan aku mengenakan pakaian. Turun untuk mencarinya. Untuk menghilangkan suasana hatiku yang buruk. Dia mengendarai sepedanya dan membawaku berkeliling di tepi sungai Seine. Kami berdua melihat pemandangan. Sambil bercanda dan mengobrol. Seolah-olah lelucon kemarin. Hanya mimpi burukku. Kami duduk di tepi sungai. Membuka tempat piknik. Berjemur di bawah sinar matahari. Bagaimana? Apakah suasana hatimu sedikit lebih baik? Liu Ruyan tersenyum dan bertanya padaku. Ternyata semua yang dia lakukan ini karena khawatir suasana hatiku sedang buruk. Aku sangat tersentuh di dalam hatiku. Mengangkat kopi dan bersulang dengannya. Mengangguk sambil tersenyum tipis.
Liu Ruyan menatapku lama. Sesaat kemudian, tiba-tiba lahir 2 hari lagi. Aku akan mengadakan pameran fotografi kecil di sekolah. Apakah kamu bersedia datang? Dia memberiku 2 tiket undangan. Berbicara dengan hati-hati. Matanya seperti suasana hati yang cerah. Dengan sedikit harapan. Namun juga takut. Aku menolak. Apakah kamu mengundangku sendiri? Apakah kamu akan pergi? Liu Ruyan melihat ke depan. Penampilan menggoda saya agak sulit untuk diucapkan. Kata-kata yang ingin saya katakan sendiri. Saya tersenyum dan setuju. Saat ini, hati saya berdesir seperti permukaan danau yang diusap daun willow. Keesokan paginya, saat saya mencuci muka, ibu saya masuk ke kamar mandi. Tertawa dan berkata, "Gadis itu datang menunggumu lagi." Saya dengan panik mengemasi barang-barang. Melihat keluar jendela. Benar saja, saya melihat Liu Ruyan mendengarkan musik di bawah. Entah kenapa, pertemuan kali ini sepertinya berbeda dari biasanya. Lebih seperti kencan. Jantung saya berdebar kencang. Saya mengenakan setelan jas rapi saya. Dan buru-buru turun. Tiba di lokasi pameran fotografi. Kami dengan cermat melihat brosur promosi, sutradara secara bertahap berjalan ke kedalaman. Tetapi di foto-foto itu saya melihat diri saya di foto-foto itu. Entah berdiri di bawah sinar matahari. Atau melamun di kafe. Setiap foto adalah foto yang belum pernah saya lihat. Tanpa sepengetahuan saya, Liu Ruyan mengambil gambar diam-diam. Setiap foto ini seperti sebuah cerita. Dengan suasana yang tak terkatakan. Baru saat itulah saya menyadari. Ternyata Liu Ruyan selama ini diam-diam memotret saya. Kapan kamu mengambil foto-foto ini? Liu Ruyan tersenyum malu-malu. Maaf. Setiap kali kita bertemu, aku selalu memotretmu. Anggap saja aku mabuk kerja. Mendengar ini, telinga saya memerah. Saya segera menuju ke area pameran berikutnya. Tetapi ketika kami berbelok di sudut, saya tiba-tiba tertegun. Dinding ini menggantung lebih dari selusin foto saya yang ditandatangani. Saya adalah Liu Ruyan. Di antaranya, ada profil wajah saya yang sedang membaca buku dengan serius di perpustakaan. Siluet saya memberi makan merpati di bangku taman. Bahkan ada saat rambut saya tertiup angin saat piknik di tepi sungai Seine hari itu. Namun wajah saya berangsur-angsur memerah. Saya menoleh dan menatap Liu Ruyan dengan tak percaya. Hari ini saya ingin secara resmi mengundang Anda. Bisakah kamu menjadi model saya? Wajah Liu Ruyan penuh harapan. Kata-kata yang diucapkan sangat sungguh-sungguh. Model. Aku mendengar dia sering melambaikan tangan. Lupakan saja. Aku tidak fotogenik. Lihatlah dirimu yang paling nyata dan cantik di foto-foto ini. Amo. Aku tahu kau selama ini terjebak dalam hubungan masa lalu. Aku ingin membantumu melupakan hal-hal itu. Dan mencoba tantangan baru. Mendengar kata-kata ini, aku tertegun di tempat. Aku melihat senyumku di foto dan merasa sedikit linglung. Sudah lama aku tidak melihat diriku tersenyum seperti ini. Liu Ruyan mengulurkan tangan. Dan berkata dengan lembut. Jadi, apakah kau bersedia menjadi modelku? Menghadapi Liu Ruyan, aku merasa aku selalu bisa mempercayainya tanpa syarat. Jadi aku meraih tangan itu. Aku bersedia. Beberapa orang berdiri di bangsal dengan pakaian kamuflase. Menyerahlah. Melihat ekspresi kamuflase yang tidak rela. Mereka pergi ke Prancis. Dan mengetahui apa yang telah dilakukan kamuflase padaku dulu. Untuk sesaat tidak percaya pada sahabat baik mereka selama bertahun-tahun. Orang seperti itu. Lin Mo sudah punya pacar baru. Cepat menyerah. Saat ini orang-orang di sekitar kelahiran kamuflase. Kau benar-benar sebuah ekspresi. Dulu aku kasihan padamu. Dan bahkan membela ketidakadilanmu. Amo adalah anak laki-laki yang sangat baik. Kau pantas ditinggalkan. Tiba-tiba menjadi tak terkendali. Beberapa orang menghentikannya. Memintanya untuk berhenti bicara. Tetapi dia menendang pintu bangsal hingga terbuka.
Kamuflase. Mulai hari ini, aku bukan teman baikmu. Kamuflase di bangsal diam-diam menyaksikan semua ini terjadi. Dan menoleh keluar jendela. Beberapa orang mengejarnya. Membujuknya. Hanya teman masa kecilnya, Xiao Wang, yang masih tertinggal di bangsal. Tidak tahu harus berbuat apa. Kamuflase, kali ini kau benar-benar salah. Lepaskan Amo. Dia sudah memiliki kehidupan baru. Tidak mungkin aku bisa kembali padamu. Selesai. Dia menghela napas dalam-dalam. Seolah-olah dia juga sangat kecewa dengan Michai. Juga dengan Linglung berjalan keluar dari bangsal. Menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Tiba-tiba seperti orang gila dia membanting semua peralatan di sekitarnya ke tanah. Dia meledak dengan raungan tak berdaya. Matanya dipenuhi dengan darah. Staf medis bergegas masuk untuk menghentikannya. Menguncinya dengan kuat di tempat tidur. Setetes air mata perlahan jatuh dari sudut mata Michai. Dia menyesal. Dia menyesal tidak menghargai orang yang sangat mencintainya dulu. Aku menyesal telah membuang cinta 8 tahun kita dengan tanganku sendiri. Sekarang kekasihnya telah pergi. Sahabat-sahabatnya juga mencibirnya. Hidung Michai mengepalkan kedua tangannya. Menyakitkan dan tak tertahankan membanting tempat tidur. Fang Yuan, jika bukan karena pria ini, semua tidak akan berubah. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Setelah keluar dari rumah sakit, Michai belum pulih. Benar-benar kembali ke kantor dengan tongkat dan pincang. Pekerjaan yang harus diselesaikan masih menumpuk seperti gunung. Namun dia tidak peduli. Dia berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit di kantornya. Menghadap ke seluruh kota. Menelepon. Di seberang sana, suara Fang Yuan hampir langsung menjawab. Lama tidak terdengar selama beberapa bulan. Tidak melihat suaranya hilang. Cahaya matahari di masa lalu. Sebaliknya, ada sedikit balon. Akhirnya kamu bersedia mencariku. Maaf. Aku salah. Maafkan aku. Michai terisak pelan di ujung telepon sana. Nadanya sangat menyedihkan. Namun Michai menggertakkan giginya dengan ringan. Tatapannya dingin. Namun nadanya sangat lembut. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Karena Lin Mu ingin putus denganku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi mari kita cari kesempatan untuk bertemu. Boleh. Michai. Kemanapun kau menyuruhku pergi, aku bersedia. Apakah kau menelepon? Atau haruskah aku menemuimu di kantormu? Nada bicara Fang Yuan mengandung sanjungan. Seolah berusaha keras untuk berperan sebagai anak penurut. Kalau begitu besok sore jam 5. Bercerita? Pertama kali kau menyelamatkan desa nelayanku. Mari kita bercerita dan minum-minum. Kau ingin kembali ke desa nelayan. Mendengar ini, Fang Yuan sangat terkejut dan gembira. Tanpa banyak berpikir, langsung menyetujui permintaan ini. Setelah selesai bicara, Michai menutup telepon dan melihat ke lantai bawah di dekat jendela. Manusia yang sama. Fang Yuan, sudah waktunya aku benar-benar menyelesaikan masalah denganmu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Berbalik dan meninggalkan kantor. Sore berikutnya, Michai mengendarai mobil off-road tepat waktu tiba di depan desa nelayan. Fang Yuan tampaknya sudah menunggu lama. Dia mendengar dari Michai di telepon bahwa dia ingin bercerita dengannya. Dia benar-benar berdandan seperti dulu. Seperti penampilannya saat pertama kali bertemu. Dari jauh melihat Michai memarkir mobil. Menarik koper dan turun. Dia berlari menghampirinya. Michai, aku sangat merindukanmu. Michai menahan perasaan jijik. Memaksakan senyum. Ayo pergi. Dia mengajak Michai melihat-lihat tempat yang pernah mereka tinggali dulu. Fang Yuan merasa Michai yang dulu telah kembali. Dia benar-benar berubah pikiran. Dan menjadi sangat bahagia. Sementara di belakangnya, Michai yang melihat punggungnya yang gembira diam-diam mengepalkan tangannya. Di dalam gang, warna krem berangsur-angsur menjadi gelap.
Fang Yuan mengajak Micai meninjau kembali tepi danau tempat dia diselamatkan dulu, dan berjalan melewati jejak kehidupan mereka. Akhirnya kembali ke rumah. Setelah meletakkan barang bawaan, Fang Yuan kemudian memasak. Micai mengamati tata letak ruangan ini. Semuanya sama seperti dulu. Hanya saja sekarang suasana hatinya berubah. Melihat pemandangan ini, tidak ada nostalgia. Hanya kebencian yang tak berujung. Dulu dia demi perasaan yang memabukkan ini meninggalkan pria itu. Aku tidak tahu mengapa kamu mencium bau yang familiar. Tapi dia hanya merasa jijik apa yang dilihat kamuflase. Fang Yuan, yang sedang mencuci sayuran, melihat ruang tamu. Tidak ada sosok kamuflase. Diam-diam datang. Tetapi melihatnya linglung. Melihatnya berhenti di kamar tidurnya. Fang Yuan sedikit malu untuk sementara waktu. Sama sekali tidak memperhatikan wajahnya yang muram. Dulu kita tinggal di kamar ini. Apakah kamu ingat? Melihat wajah kamuflase. Fang Yuan sangat tersentuh. Dia meraih tangan kamuflase dan mengusap jari-jarinya dengan hati-hati. Kamu sudah lama tinggal di villa. Saya tidak tahu bagaimana rasanya kembali ke sini. Apakah kamu masih terbiasa tidur? Begitu kata-kata itu diucapkan, kamuflase menjadi seperti orang gila. Menciumnya dengan penuh semangat. Kamuflase, kenapa kamu belum makan? Kata-kata Fang Yuan tenggelam dalam garis-garis. Dia merengek. Tidak bisa bersuara. Merasa kamuflase sedikit tidak normal. Makan apa? Kita sudah lama tidak bertemu. Tidak ingin melakukan kamuflase denganku. Dengan mengerutkan kening. Menggigit bibirnya dengan ganas. Dia berbicara terus terang. Membuat wajah Fang Yuan memerah untuk sementara waktu. Melihat ini, Fang Yuan tidak lagi malu-malu. Melepas jaketnya, membawa tangan kamuflase ke tubuhnya. Ingin? Kamuflase, kamu mengabaikanku. Aku sangat merindukanmu selama ini. Sekarang akhirnya tidak ada Lin Mu. Pria itu, kamu bisa menjadi milikku selamanya. Di antara kegilaan yang memabukkan, dia secara tidak sengaja mengungkapkan kebenaran. Michi melototkan matanya lebar-lebar. Dengan tatapan murah melihat Fang Yuan yang masih tidak tahu apa-apa. Dan sedang mabuk kepayang. Dia tiba-tiba membanting Fang Yuan ke tempat tidur. Fang Yuan yang tiba-tiba merasakan sakit awalnya sedikit takut. Tetapi kemudian berpikir bahwa ini adalah wajah Micai. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menatap wajahnya yang tampak seperti setelah hasrat berlalu. Dia menatap wajahnya yang lembut. Menariknya ke dalam pelukan dan ciuman yang penuh gairah. Namun sedetik kemudian, Micai malah mengambil bantal di samping dan menutupi wajahnya. Micai, Micai. Aku tidak bisa bernapas. Dia tertekan hingga tidak bisa bernapas. Anggota tubuhnya berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi Micai malah menekannya lebih kuat. Fang Yuan tiba-tiba tersadar. Micai ingin membunuhnya dengan membekapnya. Micai, kasihanilah aku, kumohon lepaskan aku. Mendengar suaranya memohon yang berangsur-angsur melemah. Hingga menghilang. Micai akhirnya melepaskan tangannya. Wajah itu sudah tidak lagi memiliki nafsu. Yang ada hanyalah wajah merah padam karena menahan napas. Micai menepuk-nepuk wajahnya. Memastikan bahwa dia benar-benar pingsan. Bangun dari tempat tidur. Ketika Fang Yuan membuka matanya lagi. Dia lemah tak berdaya. Menyadari bahwa dia hanya mengenakan celana dalam. Seluruh tubuhnya diikat dengan tali. Dan dilipat. Di dalam koper yang dibawa Micai. Micai duduk di tempat tidur. Menatapnya dengan seringai dingin. Dia sudah tidak memiliki lagi. Saat pertama kali bertemu. Ekspresi cinta yang dalam dan lembut itu. Sudah tidak ada lagi ekspresi yang paling tulus. Mulut Fang Yuan ditutup dengan lakban. Tidak bisa berbicara. Dia sudah berjuang dan menjerit tanpa suara. HMPH. Tangan dan kakinya meringkuk. Tidak bisa bergerak. Hanya bisa menjerit lemah dengan mulut tertutup. Bukankah Fang Yuan bilang dia menyukaiku?
Sorot matanya redup. Sekarang dia sedikit berkedut. Hari ini kembali ke desa nelayan. Kau terlihat sangat bahagia. Terus berada di sisiku dan enggan pergi. Bagaimana kalau aku membiarkanmu tinggal di desa nelayan Jiu-Jiu ini seumur hidupmu? Sambil berbicara, dia mendekati Fang Yuan. Dia menatap tatapan berbahaya padanya. Dia tidak bisa menahan diri dari penampilan Fang. Kemudian, resleting menarik tubuh dan melilit bentuk. Li Xiang Fang Yuan terus berjuang dengan tubuhnya. Membentur kotak tetapi sia-sia. Sementara malam tiba, membawa kotak itu ke tepi danau tempat mereka bertemu. Melihat jauh ke kejauhan, semua kejadian masa lalu terlintas di benak. Jika aku tidak bertemu Fang Yuan di desa nelayan ini, melainkan kembali ke sisiku, apakah akhirnya akan berbeda? Fang Yuan, ini semua adalah balasanmu. Dia mendorong koper ke dalam danau, berbalik dan meninggalkan desa. Amo, lihat ke sini. Mendengar suara itu, aku tersenyum dan mendongak menghadap lensa Liu Ruyan. Dengan terampil berpose. Lihat, beberapa foto ini sangat indah. Liu Ruyan berjalan ke sisiku, membolak-balik foto di kamera satu persatu. Sebagai modelnya, sudah beberapa hari, keduanya semakin kompak. Dan dalam interaksi dan pemotretan yang terus-menerus, kami juga perlahan mulai jatuh cinta. Melihat diriku di bawah lensa Liu Ruyan, tampaknya lebih indah daripada di dunia nyata. Hatiku berdebar kencang. Terima kasih Ruyan, melihat ekspresiku yang tersentuh. Liu Ruyan linglung sejenak. Dengan telinga memerah berkata, tidak apa-apa. Tidak lama kemudian, majalah mode terkenal Prancis menyukai kamuflase kami. Memutuskan untuk meletakkannya di sampul majalah. Dan juga menjadwalkan wawancara dengan keduanya. Nama Liu Ruyan dan aku sebagai mitra sempurna juga secara bertahap terkenal di Prancis. Sementara Michai yang jauh di dalam negeri saat ini sedang menangani urusan perusahaan. Sejak minggu lalu, dia menyelesaikan urusan Fang Yuan yang menumpuk secara bertahap. Dan dia juga benar-benar kehilangan kontak denganku. Michai menggosok pelipisnya yang berdenyut. Melemparkan dokumen yang sudah ditandatangani ke samping. 3 hari berturut-turut begadang. Membuat migrainnya kambuh lagi. Majalah militer sudah saya taruh di rak. Sekretaris mengetuk pintu. Menyusun majalah terbaru dengan rapi. Dan meletakkannya di rak majalah. Militer sangat kesal. Tanpa mengangkat kepalanya, dia mengangguk. Dan tidak berbicara lagi. Jari-jarinya terus-menerus mengetuk keyboard, lalu meletakkan dokumen di tangannya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia langsung melihat kerak. Gambar sampul majalah itu. Awalnya militer mengira itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh kerinduannya yang berlebihan. Tapi dia berkedip. Orang itu benar-benar aku. Dia tiba-tiba bangkit. Karena kegembiraan, kopi panas langsung tumpah di tangannya. Menyengatnya, tapi dia tidak punya waktu untuk mengurus yang lain. Dia bergegas maju dan mengambil sampul majalah itu. Aku tampan dan gagah. Seperti kesedihan saat terakhir kali bertemu. Benar-benar berbeda, aku mengenakan setelan jas yang rapi. Memancarkan kepercayaan diri di bawah sinar matahari. Militer merasakan jantungnya berdebar kencang. Membuka halaman itu. Ternyata ada wawancara eksklusif dengan model dan fotografer. Tuan Lin mendengar bahwa Nona Liu menyarankan agar dia menjadi modelnya. Apakah Anda merasa bahwa pencapaian Anda saat ini dapat dianggap bahwa dia adalah mentor Anda? Ya. Dia adalah orang baik pertama yang saya temui di Paris. Jika tidak ada dia, mungkin aku masih terjebak dalam hubungan yang gagal sebelumnya. Liu Ruyan sebenarnya lebih seperti muse inspirasiku daripada mentor bagi Ahmo. Jika tidak ada dia, aku tidak bisa mengambil begitu banyak foto yang bagus. Membalik halaman berikutnya, foto gabungan Liu Ruyan dan aku terpampang di depan mata. Tangan kami bergandengan. Dengan pose yang sangat intim. Majalah itu bahkan menobatkan keduanya sebagai Paris. Artis era baru, Qin Emu tiba-tiba teringat.
Sahabatnya semua mengatakan bahwa aku sudah punya pacar. Pasti orang ini. Militer melihat kata-kata ini. Dada naik turun dengan hebat. Dengan marah dia merobek majalah menjadi dua. Melemparkannya dengan keras ke dekat jendela. Kertas-kertas itu beterbangan di kantor. Dan aku disampul perlahan jatuh. Akhirnya melayang ke arahnya. Ini adalah Mei Chai. Setelah sekian lama. Melihat senyumanku lagi. Tapi senyuman cerah ini tidak lagi untuknya. Adegan ini menusuk hatiku dengan keras. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Di layar, kenangan tentang wanita ini akan menghantuiku seumur hidup. Mataku berkaca-kaca, aku berlutut di depan gambar sampul itu. Amo. Maaf. Aku terlambat menyadarinya. Di dunia ini, aku hanya mencintai jam 3 pagi. Mei Chai terbangun karena dering telepon. Dia mengerutkan kening dan marah. Siapa yang mengganggunya tidur? Tetapi menemukan ada 20 panggilan tak terjawab. Saat ini, telepon asisten menelepon lagi. Mei Chai mengangkatnya, dan mendengar suara panik dari pihak lain, tidak baik. Tuan Mi, seseorang telah menemukan mayat Fang Yuan di desa nelayan terpencil. Berita sekarang telah meledak. Suara orang itu hampir berteriak. Dengan getaran yang jelas. Mei Chai terkejut. Dengan cepat menyalakan TV dan menyetel ke saluran berita. Benar saja. Pembawa acara di TV melaporkan berita tentang pembunuhan Fang Yuan dengan ekspresi serius. Tuan Mi, orang-orang di desa melihatmu dan Fang Yuan masuk dan keluar bersama. Sekarang mereka sudah mencurigaimu. Dalam rekaman video, kopernya telah ditemukan. Dan Fang Yuan meringkuk di dalam koper. Wajahnya hancur karena air danau. Matanya membelalak. Seolah membawa kebencian yang putus asa. Napas Mei Chai terhenti. Jari-jarinya tanpa sadar menegang. Selanjutnya, wartawan mewawancarai para nelayan di desa nelayan. Fang Yuan sudah meninggal sejak kecil. Orang tua, secara alami tidak ada seorang pun yang tinggal bersamanya. Namun, tanpa diduga, pada malam dia meninggalkan kopernya. Ternyata ada saksi mata di desa. Saat itu, saya bangun malam untuk pergi ke toilet. Dan melihat seorang wanita tinggi semampai. Menyeret sebuah koper ke tepi danau. Seorang pria kekar berbaju singlet berkata demikian. Setelah melihatnya, wartawan itu dengan bersemangat melompat keluar beberapa foto. Dan bertanya apakah ada orang di dalamnya yang setuju. Ah, orang ini sangat familiar. Saat itu, Fang Yuan sepertinya bersamanya. Beberapa penduduk desa berkumpul dan setuju. Mobil inilah yang datang malam itu. Desa dan Fang Yuan pulang bersama. Gambar di TV diperbesar. Foto itu ternyata diambil oleh kamera pengawas. Kilatan kamuflase membelah langit malam. Langsung menerangi kamar tidur. Pelipis kamuflase berdenyut-denyut. Rasa dingin menjalar dari tulang belakangnya. Dan tepat pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berdering. Mei Chai mematikan lampu. Berusaha memalsukan kesan bahwa dia tidak ada di rumah. Tetapi orang di luar pintu tampaknya sudah merencanakannya. Kemudian terdengar serangkaian ketukan pintu yang mendesak. Dengan kekuatan yang seolah-olah ingin menghancurkan pintu. Kami polisi, Mei Chai. Anda diduga melakukan konspirasi. Harap segera buka pintu. Mei Chai berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat berbalik dan turun dari tempat tidur. Melalui lubang intip melihat sekelompok polisi berseragam berdiri di luar pintu. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa tertangkap padahal saya sudah melakukannya dengan sempurna? Mei Chai tidak rela dirinya yang kaya dan berkuasa. Harus ditangkap, tidak rela dirinya belum menghabiskan sisa hidupnya bersama pria yang paling dicintainya. Otaknya berputar dengan cepat. Suara gemuruh meledak di telinganya. Dia melihat hujan lebat di luar rumah. Membuka tirai. Mobil polisi di bawah kosong. Hampir tanpa ragu. Dia melompat turun dari villa.
Tubuhnya menghantam mobil dengan keras. Tidak ada yang memperhatikannya, dia dengan cepat menyeret tubuhnya yang pincang menjauh darinya. Karena benturan hebat, dia sepertinya melibatkan kaki yang patah akibat cedera sebelumnya, yang saat ini terasa sakit samar-samar. Nichai tidak peduli yang lain dan pergi jauh saat terjadi kekacauan. Tapi saat itu juga, seberkas lampu jauh menyinari wajahnya. Dia terstimulasi dan tidak bisa membuka matanya. Nichai, kamu sudah dikepung, buka matamu lagi. Sekelompok polisi benar-benar mengepungnya, mobil polisi itu melintang di depannya. Dia tidak punya kekuatan untuk membantah. Diborgol oleh sekelompok polisi. Ikut dengan kami. Mobil polisi membunyikan sirene. Melaju dengan cepat. Hujan badai masih turun dengan deras. Nichai terdiam di dalam mobil. Kadang-kadang terdengar suara guntur dan kilat. Nichai tiba-tiba menjadi gila. Tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan dari sakunya sampul majalah yang robek itu. Dengan tenang melihat ibunya menaburkan wajah tampan itu selama beberapa detik. Tiba-tiba terisak. Para polisi melihat air matanya. Akhirnya tidak peduli lagi. Mungkin dia menyesali semua yang telah dilakukannya. Tetapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat untuk diubah. Saya berdiri di dapur rumah, mengeluarkan kue dari oven. Dan ibuku dengan terampil berdiri di samping. Menggoreng steak hingga tingkat kematangan medium rare yang sempurna. Di luar, Liu Ruyan sedang menemani ayahku mengobrol. Setelah mendengar suara dari dapur, dia bangkit dan berjalan mendekat. Perlu bantuan? Suara Liu Ruyan datang dari belakang. Mendengar sedikit senyum. Sejak wawancara, kami berdua secara resmi menjadi sepasang kekasih. Setelah mengetahui hal ini, ayah dan ibuku juga sangat senang. Dengan antusias mengundang orang yang selalu menungguku di bawah untuk datang ke rumah. Makan? Tidak perlu kamu duduk dan istirahat. Ibuku tersenyum dan berkata akan segera. Dia melihat tatapan cinta Liu Ruyan padaku. Tersenyum tak berdaya. Tetapi jika kamu ingin menemani Amo berbicara, tetaplah di sini. Aku tidak akan mengganggu kalian. Selesai berbicara, dia membawa steak goreng dan berjalan menuju restoran. Melihat ini, aku menatap Liu Ruyan dan tertawa kecil. Dia sudah berada di kusen pintu. Tanpa sadar aku tertegun. Ketika aku menoleh, pipiku terasa panas. Memikirkan pacarku. Kenapa dia begitu cantik? Liu Ruyan masuk ke dapur. Tak bisa menahan diri untuk memeluk pinggangku. Jangan nakal. Ayah dan ibu masih di luar. Liu Ruyan tidak berhenti. Malah menatapku lekat-lekat. Mengulurkan tangan dengan lembut menyeka sedikit tepung di pipiku. Ada tepung di wajahku. Aku bahkan tidak tahu pipiku terasa panas. Menyikut dadanya dengan sikuku. Apa yang kalian bicarakan tadi? Paman baru saja bercerita padaku. Tentang hal-hal memalukanmu waktu kecil. Katanya kamu sudah suka menggertak teman-teman lain sejak kecil. Saat TK. Kamu juga mengompol dan mengarang cerita. Mendengar ini, aku sangat marah hingga memukulnya dengan peralatan makan. Tapi dia sepertinya tidak seperti biasanya. Di tengah perjuangan dan tawa, Liu Ruyan tersenyum dan meraih pergelangan tanganku. Aku hanya bercanda. Keduanya saling bertatapan. Banyak emosi yang bermain di mata. Liu Ruyan menatapku dengan tenang. Dan menciumku dengan lembut. Sementara dua orang di restoran melihat adegan ini. Keduanya menunjukkan senyum lega. 4 orang di restoran berbincang dengan gembira. Ayah dan ibuku juga mengetahui bahwa ketika aku pertama kali datang ke Prancis, gadis yang antusias inilah yang membawaku keluar dari kesuraman dan menyambut kehidupan baru. Terima kasih, Xiao Liu. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu berapa lama lagi Amo akan menderita. Liu Ruyan menoleh menatapku. Dan diam-diam menggenggam erat tanganku. Tidak apa-apa. Paman, itu karena Amo sangat baik. Dia pantas untuk saya berkorban demi dia. Ayah dan ibuku menunjukkan senyum lega. Dan merasa bisa tenang.
Menyerahkanku padanya. Ibuku dengan puas menyesap pinggangnya. Hendak bertanya tentang pameran fotografi Liu Ruyan. Tiba-tiba terdengar suara dari TV di ruang tamu. Suara berita yang memecah kesunyian ini. Berita terbaru. Presiden Grup Bai, Nichai, dibawa oleh polisi untuk penyelidikan karena dicurigai melakukan pembunuhan terhadap Fang Yuan. Setelah dikonfirmasi, dia mengakui semua kejahatannya. Pisau makan di tanganku terlepas dari peralatan makan logam. Membuat suara melengking di lantai keramik seperti Liu Ruyan. Mendengar gerakan itu, dia terkejut sesaat. Aku segera meletakkan bahuku dengan lembut menenangkan di layar. Nichai mengenakan borgol ditekan. Gambar mobil polisi direkam oleh wartawan. Wanita yang dulunya penuh semangat. Sekarang matanya dipenuhi darah. Wajahnya kuyuh hampir tidak bisa dikenali. Ayahku menutup mulutnya. Wajahnya pucat. Bukankah ini Nichai? Jika Amo masih berkencan dengannya. Kata-kata terhenti di tengah jalan. Ayahku ketakutan dan tidak bisa melanjutkan. Aku melihat berita itu. Kakiku lemas. Setiap kebaikan Nichai padaku seperti selide yang diputar di depanku. Wanita yang membuatku sangat menderita di saat-saat terakhir. Sekarang menjadi seorang pembunuh. Fang Yuan yang membuatku sangat tersiksa. Benar-benar mati.